Nah, jadi saudara, doa kita digobol. Alhamdulillah, saya lagi liatin saudara. Itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang, ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah bagaimana Habib Rizik, saudara. Ada operasi derima kok. Kita dapat, dia punya datanya saudara, ada 300 aparat dilibatkan dalam operasi derima untuk ikuti, awasi saudara yang namanya Habib Rizik dan habisi saudara. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu saudara. Yang bertanggung jawab adalah, sekarang saya bersyukur boroknya lagi dibuka semua saudara. Borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai yaitu ijazah UGM-nya dibongkar. Itu borok habis-habisan, habis-habisan. Korupsinya, nepotismenya, bahkan sekarang rakyat di mana-mana terbuka. Ternyata begini borok 10 tahun saat memimpin Indonesia saudara. Saya bersyukur kemarin saudara, dia mau coba bikin kiai diborok-borokin, Habib diborok-borokin, yang nggak salah dibikin salah saudara. Nah sekarang rasakan boroknya Allah buka, kesalahannya Allah buka, dipermalukan oleh Allah sebagaimana kemarin dia mempermalukan habaib, ulama, kiai, gerakan Islam saudara. Sekarang saatnya Allah membalas. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Kita lihat aja, oh saudara, orang zalim saudara jangan pikir Allah diam. Saya mau sampaikan kepada semua di sini, ini negara lagi kacau balau. Ini negara aturannya makin kemari makin gak jelas saudara. Menteri sama menteri pernyataannya saling menyerang. Menteri sama menteri banyak yang tidak koordinasi. Udah gitu saudara, banyak yang teriak perangi korupsi, tapi korupsinya makin bertambah. Saudara, memerangi korupsi bukan dengan mulut, bukan. Seorang pejabat kalau mau memerangi korupsi, katakan presiden mau memerangi korupsi, bukan dengan teriak saudara, bukan dengan mulut, tapi dengan aturan, dengan regulasi, dengan penegakan hukum. Kalau betul presiden mau tegakkan hukum, perangi koruptor. Presiden kita berkali-kali berteriak, ayo perangi koruptor, saya akan perangi koruptor, saya tidak takut itu ancaman koruptor. Sudah bagus kalimatnya, sudah bagus kata-katanya, tapi sekarang yang kita minta adalah actionnya, tindakannya. Korupsi nggak bisa dihapus dengan kata-kata, korupsi nggak bisa dihapus dengan teriak-teriak, korupsi nggak bisa dihapus saudara dengan retorika, korupsi hanya bisa dihapus dengan penegakan hukum. Tangkap semua koruptor, jebloskan mereka ke penjara, hukum yang berat tanpa pilih bulu. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Saya berkali-kali sampaikan saudara, ini korupsi udah makin gila, triliun-triliunan. Bukan lagi korupsi yang miliaran, bukan ratusan juta, triliun. Saya bertanya masyarakat sini, pernah lihat duit triliunan? Pernah belum? Pernah belum? Yakin? Pernah belum? Sama. Saya juga belum pernah, palingan lihat di TV. Betul, betul. Ya kesian nasib kita, palingan yang kita lihat 100.000, 1 juta, 2 juta. Ini triliunan saudara. Itu kalau nggak dikorupsi itu bisa membuka lapangan kerja. Itu kalau nggak korupsi saudara, itu bisa bikin pabrik di mana-mana. Itu kalau nggak dikorupsi saudara, sebagaimana dikatakan oleh saudara Bambang, mantan pimpinan KPK, itu kalau hasil tambang tidak dikorupsi saudara, satu warga Indonesia, setiap orangnya di Indonesia itu bisa dapat gaji buta 20 juta per bulan. Kalau nggak ada korupsi, Anda nih dapat 20 juta per bulan, yang dewasa sampai yang bayi saudara. Dihitung, ini mengatakan begini, mantan salah satu pimpinan KPK saudara, dia hitung sekian banyak yang korupsi, sekian triliun saudara. Itu kalau digabung
bisa menggaji orang Indonesia tanpa kerja, gaji buta 20 juta per bulan, saudara. Maka itu nih korupsi udah kelewatan. Dulu di zaman Pak Harto, Orde Baru, korupsi ada, bukan nggak ada, cuman korupsinya masih di kolong meja. Tahu korupsi di kolong meja? Masih ada rasa malu, saudara. Ada korupsi kolong meja, saudara. Begitu kita masuk reformasi 98, korupsinya naik di atas meja, saudara. Naik tingkat, korupsinya di atas. Begitu zaman Jokowi 10 tahun, sama meja-mejanya dibuang lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya saudara, saya sudah berikan masukan nasihat kepada Bapak Presiden melalui ring satunya, saudara, orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara. Dari sebelum dilantik saya sampaikan kepada mereka supaya disampaikan kepada Bapak Presiden, kalau nanti sudah dilantik tanggal 20 Oktober, tolong orang-orang bermasalah jangan lagi diangkat jadi pejabat, jangan diangkat jadi menteri, jangan diangkat di lingkungan presiden, jangan diangkat jadi komisaris di BUMN negara. Sampai saya sebut, saudara, Jokowi dan kroni-kroninya jangan dipakai. Saya sebutkan satu persatu namanya, si A, si B, si C, sampai sekian belas. Saya bilang, sampaikan ke Bapak Presiden, kalau orang-orang ini tetap dipakai, saudara, Presiden tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Tidak, orang-orang ini akan merongrong, akan terus bikin masalah. Saya sebutin satu-satu itu nama, saudara. Begitu selesai dilantik, bikin kabinet, yang saya sebutin semuanya masuk kabinet. Ini gimana ceritanya, saudara? Kita kasih saran, usulan, nasihat, saya sebut nama satu-satu. Yang saya sebut, saudara, hampir semua masuk jadi pejabat, saudara. Kita mesennya bukan diangkat jadi pejabat, jangan diberikan jabatan. Nah, buktinya kita lihat Jokowi dengan 17 menteri Prabowo saat ini, 17-17-nya orang-orang Jokowi, saudara. Makanya jangan kaget kalau Prabowo lagi keluar negeri, menteri-menteri tadi mundar-mandirnya ke Solo. Presidennya di Jakarta, bukan di Solo. Lapor ke presiden yang di Jakarta, bukan lapor ke mantan presiden di Solo. Betul? Maka itu saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Nah, tapi sungguh pun begitu, ada kabar gembira. Mau tahu kabar gembiranya? Betul? Nah, sekarang alhamdulillah, setan lagi pada ribut. Setan lagi pada ribut, saudara. Saling melapor, saling buka rahasia, saling buka kebobrokan, saling jebloskan ke penjara. Setan sama setan lagi ribut. Alhamdulillah. Ada yang nanya umat kepada saya, Habib, ini negara kan lagi gelap begini nih, lagi kacau balau, kenapa Habib nggak ajak umat untuk turun lagi kayak model aksi 212? Saya bilang, tunggu dulu, ini setan sama setan lagi berantem, kita tonton. Saya mau tanya sama yang hadir, kalau setan sama setan lagi berantem, pisahin jangan? Jawab yang kompak, pisahin jangan? Pisahin jangan? Kalau perlu aduk lagi, betul? Betul? Kalau perlu apa? Aduk lagi, saudara. Ya, dong protes, Habib ngadu-ngadu kan haram, saudara. Adu domba haram, betul? Adu manusia lebih haram, betul? Ayo jawab yang kompak, adu domba haram tidak? Hukum adu domba apa? Ayo sebut hukumnya. Adu domba, adu manusia, adu setan, adu setan. Kalau bagi saya wajib. Yang bilang mubah ya mubah, yang bilang wajib kita adu terus, adu biar setan sama setan berkelahi. Setuju gak? Setuju gak? Nah, setan sama setan lagi berkelahi. Ntar kalau setan yang itu udah kalah, yang itu kan kecapean, baru kita jorokin. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, sekarang orang zolim medzolim lagi berantem, betul? Zolim medzolim lagi masing-masing saling buka rahasia, betul? Si jahat sama si jahat lagi saling menyerang, betul? Alhamdulillah. Sekarang ada yang bertanya, kenapa Beb? Alhamdulillah, karena doa umat digobolin. Doa umat nih semua, doa kiai digobolin.
di mana-mana, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, di majelis-majelis, saudara, di mana-mana umat rame-rame baca sholawat asghilidz zalimin bidzalimin. Apa arti asghilidz zalimin bidzalimin? Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim, aduk mereka, hancurkan sesama mereka, wa akhrijna, dan keluarkan kami min bainihim, dari tengah-tengah orang zalim yang sedang berseteru, salimin, dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Saya mau tanya, sering gak kita baca selawat asghilidz zalimin bidzalimin? Sering baca? Sering dengar? Betul. Nah, jadi saudara, doa kita digobul. Alhamdulillah. Saya lagi liatin saudara, dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang, ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi, saudara, yang ngatur kepala BIN, yang ngatur Kapolri, yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana habis Habib Rizik, saudara. Ada operasi Delima kok, kita dapat, dia punya datanya saudara, ada 300 aparat dilibatkan dalam operasi Delima untuk ikuti, awasi saudara, yang namanya Habib Rizik, dan habisi saudara. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Nah sekarang saya bersyukur, begitu dia sudah tadi jadi presiden, boroknya lagi dibuka semua saudara. Borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai yaitu ijazah UGM-nya dibongkar. Itu borok habis-habisan, habis-habisan. Korupsinya, nepotismenya, bahkan sekarang rakyat di mana-mana terbuka. Ternyata begini borok 10 tahun saat memimpin Indonesia saudara. Saya bersyukur kemarin saudara, dia mau coba bikin kiai diborok-borokin, Habib diborok-borokin, yang nggak salah dibikin salah saudara. Nah sekarang rasakan boroknya Allah buka, kesalahannya Allah buka, dipermalukan oleh Allah sebagaimana kemarin dia mempermalukan habaib, ulama, kiai, gerakan Islam saudara. Sekarang saatnya Allah membalas. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Kita lihat aja, oh saudara, orang zalim saudara jangan pikir Allah diam. Wallah subhanahu wa ta'ala qala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan anda pikir Allah itu lalai, Allah itu alpa, Allah itu lengah saudara dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Enggak, Allah enggak lalai, Allah enggak lupa, dan enggak ada sifat lupa bagi Allah saudara. Allah enggak lengah. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas, baik di dunia maupun di akhirat, dan balasan di akhirat akan lebih pedih lagi saudara. Dan kita lihat, saya sedang tunggu momentum semua pelaku daripada pembantaian 6 laskar kami di KM 50 akan kami kejar saudara, baik secara hukum negara maupun secara hukum agama. Darah harus dibayar dengan darah, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Nggak boleh penjahat-penjahat ini dibiarkan. Kalau kemarin mereka berani bunuh 6 laskar kita, besok mereka berani bunuh kiai, berani bunuh santri, berani bunuh siapa saja, karena mereka dilindungi, dijaga, tidak diseret ke pengadilan saudara. Saat ini kita sedang menyiapkan segala sesuatu, kami akan seret mereka, kami akan seret mereka, termasuk Jokowinya saudara. Siapapun yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam KM 60 sudah, KM 50 saudara, harus bertanggung jawab di pengadilan HAM. Setuju tidak? Semua saya tanya setuju tidak? Nah semua saya tanya siap bersatu, siap berjuang. Jadi kalau Habib Kiai mau lawan pejabat-pejabat yang bejat, setuju tidak? Dukung tidak? Apalagi kalau kita mau lawan 9 cacing saudara. Tahu 9 cacing? Kemarin jadi 9 naga. Nah sekarang saudara kita akan berusaha dia jadi 9 cacing. Kemarin kami melakukan tabligh akbar besar-besaran, ribuan warga Banten kumpul saudara. Untuk apa? Untuk melawan oligarki yang ada di PIK 2
yang merampas tanah rakyat, yang ngambil tanah tanpa bayar, saudara, yang seenaknya rakyat mau diusir, rakyat mau direlokasi, saudara, semua pejabat dibayar, TNI Polri-nya juga dibeli, saudara. Nah, kemarin kita sudah deklarasi, ribuan warga Banten turun dan kami semua siap jihad. Kalau warga Banten diusir, dipaksa, saudara, tanpa ganti rugi yang sebenarnya, mereka semua akan angkat senjata jihad melawan naga-naga 9 yang sudah mulai kurang ngajar menindas rakyat Indonesia akibat oknum pejabatnya bejat, banyak bisa dibeli. Betul? Memang itu saya mau tanya masyarakat Jawa Barat ini, kalau Banten udah bergolak, Jawa Barat siap tidak perang lawan oligarki busuk? Siap tidak perang lawan mafia jahat? Siap tidak perang lawan oknum-oknum pejabat yang menjadi jongos asing? Siap tidak? Siap bangkit? Siap berjuang? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, begitu saya minta selawat asghil dzalimin bidzalimin teruskan baca di majelis taklim, di pesantren, saudara, di masjid-masjid, di langgar, di musola, di mana tempat, baca terus. Kita mohon pertolongan Allah agar yang zalim, saudara, disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pejabat-pejabat yang zalim semua disingkirkan. Saudara, saya kesian dengan Bapak Presiden. Kenapa? Ini ibaratnya 10 tahun Jokowi pesta, saudara, ngotorin piring, ngotorin sendok, garpu dan gelas. Nah, sekarang Prabowo jadi presiden, Prabowo disuruh cuci itu, disuruh cuci itu piring yang kotornya, gelas yang kotornya, saudara. Udah gitu begitu berhenti ninggalin utang lebih dari 10.000 triliun, 10.000 triliun. Nah, dia yang utang, sekarang Prabowo yang mesti bayar, saudara. Maka itu kesian, Prabowo jadi presiden ditinggalkan segudang masalah. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Presiden, tugasmu ini berat. Engkau ini nyuci piring, orang lain yang pesta. Engkau ini yang kalang kabut, orang lain yang korupsi. Engkau ini menjadi setengah mati atur negara karena presiden sebelumnya meninggalkan utang, meninggalkan masalah, hukum yang ditubruk. Maka itu saya sampaikan, kalau Anda mau lebih ringan, Jokowi dan kroni-kroninya singkirkan, singkirkan. Kalau Jokowi dan kroni-kroninya disingkirkan oleh Bapak Presiden, para habaib, para ulama, para kiai siap untuk bantu Bapak Presiden memerangi koruptor dan membersihkan negara ini. Betul? Siap bantu Bapak Presiden, siap dukung Bapak Presiden. Takbir! Maka kita bisa katakan, kalau presiden serius mau perang lawan koruptor, jangan omong-omong saja, jangan ngomong saja, action, bertindak. Kami akan dukung Anda. Betul? Betul? Nah, mudah-mudahan saudara suara kita didengar, dan saya yakin ini acara kita di sini, saudara, ini lagi didengerin nih. Intel di BIN lagi didengerin, sama Intel di Mabes Polri. Kemana saya ceramah diikuti, kemana saya ceramah direkam. Enggak, saya bukan mau berontak, saya cuman mau bela Islam, mau bela umat, mau bela rakyat, mau menegakkan keadilan. Kami tidak ridho kalau rakyat ditindas, rakyat diperas, rakyat lebih dimiskinkan. Itu aja. Kita nggak minta kursi, kita nggak minta jadi menteri, kita nggak minta duit, kita nggak minta tanah, enggak. Yang kita minta tegakkan keadilan, insya Allah.